Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Ramadan. Saya adalah seorang operator madrasah. Ya, saya dari madrasah. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang dibuat 100% menggunakan AI. Ya, saya membuat aplikasi ini saya sendiri ya. Di hasil nge-prompt 100% pakai AI tanpa saya tahu bahasa-bahasa coding. Perkenalkan, di sini saya namakan Sidila. Oke, Sidila, simpanan digital siswa. Kenapa saya membuat aplikasi ini? Yang pertama adalah tujuan aplikasi ini adalah untuk mencatat tabungan ya kawan-kawan. Untuk mencatat tabungan siswa tentunya. Kenapa saya membuat aplikasi ini? Karena di beberapa kasus di sekolah saya, ketika anak misalkan diberikan jatah untuk tabungan misalkan 10.000, kadang-kadang anak itu ada yang sedikit agak nakal ya katakanlah, itu yang ditabungkan cuma 5.000, yang 5.000-nya untuk tambahan hadiah jajan gitu ya. Nah, dengan adanya aplikasi ini saya itu ingin orang tua juga tahu bahwa perharinya ketika si anak sudah diberikan amanah 10.000 misalkan, jadi orang tua bisa ngecek setiap hari, oh anak ini ternyata memang amanah nabungnya 10.000, atau mungkin oh anak saya ternyata yang ditabungkan bukan 10.000 hanya 8.000, ternyata saya lupa untuk memberikan uang saku sehingga anaknya mengambil jatah dari tabungan seperti itu. Fungsinya hanya sebatas itu ya, untuk pengecekan. Nah, jadi bagaimana dan apa saja fitur-fitur dari Sidila ini, mari kita bedah di dalamnya. Ini adalah menu admin ya. Jadi di sini ada menu admin, ada akun admin, akun wali kelas, dan akun siswa. Kita bedah dari akun admin. Ini adalah akun yang paling berkuasa. Di tampilan dashboardnya seperti ini ya. Kita bisa melihat jumlah siswa dan lain sebagainya yang ada di sini. Juga ada grafik, ada riwayat transaksi dan lain sebagainya. Ini basic lah. Lalu selanjutnya ada di menu data siswa. Di data siswa kita bisa menambahkan siswa, baik itu satu-satu ya, di sini lengkap datanya, atau kita bisa menambahkan via Excel. Kita bisa unduh template-nya, kita download, lalu kita isi. Template seperti ini ya. Memang enggak gitu rapi, tapi insya Allah bisa digunakan seperti itu. Nanti ini bisa diimpor lewat sini, pilih lalu impor seperti itu ya. Juga bisa untuk ekspor datanya juga bisa diekspor. Ini tidak saya tampilkan ya, data pribadinya. Selanjutnya adalah menu pencarian juga seperti itu. Misalkan kita cari Andi, saya berfungsi dengan baik. Kita bisa juga melihat data siswa kita, atau menonaktifkan usernya, atau misal kita ubah secara massal ya, misalkan kita mau ubah semuanya tidak aktif atau nonaktif, atau mau hapus beberapa nama anak, itu juga bisa. Saya kasih di sini centang untuk melakukan aksi tersebut. Oke, itu ya dari data siswa. Selanjutnya kita ke menu data kelas. Untuk di data kelas ini kita menambahkan kelas ya. Yang pertama kita bisa menambahkan satu-satu dan memilih wali kelasnya. Untuk wali kelas ini tidak saya buat wajib ya, tapi mungkin perlu seperti itu. Atau kita bisa langsung tambahkan banyak, misalkan 1A, terus kita enter 1B misalkan, lalu kita simpan. Nah, ini langsung dia ada di sini ya. Ini bisa juga kita edit, kita pilih nama walinya dan sebagainya. Lalu di data pengguna ini juga ada fitur ya untuk menambahkan pengelola. Ya
administrator atau guru pengelola. Untuk kalau administrator berarti semua menunya akan terbuka untuk administrator. Kalau untuk guru ya hanya berapa saja, nanti akan saya bukakan yang halaman untuk guru ya, dan siswanya juga. Lalu di penyetoran kita bisa menambahkan saldo ya, menambahkan secara satu-satu seperti ini. Misalkan tambahkan 2000. Ini untuk keterangannya boleh tidak diisi ya untuk penyetoran seperti itu. Ini bertambah seperti itu. Atau kita langsung mau mengisi per kelas, misalkan satu kelas saldonya atau tabungannya sama semua, bisa ya. Nanti kita terapkan di sini 2000. Untuk keterangan juga boleh dikosongi, kita klik terapkan, lalu klik simpanti. Untuk banyak sekaligus pun bisa seperti itu. Dan nanti akan muncul notifikasi di atas ini. Seperti itu. Lanjut ke penarikan. Untuk penarikan ya sesuai dengan namanya, untuk tarik dananya, misalkan untuk bayar LKS 15.000 misalkan. Nah, kita wajib nih mengisi keterangannya supaya apa? Supaya nanti orang tua tahu ini dipotong untuk apa, atau mungkin lupa nggak bawa uang saku. Ini juga bisa. Proses penarikan dan berhasil berkurang 15.000 untuk saldo seperti itu ya. Ini ada notifikasinya di sini. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah menu riwayat transaksi. Nah, di sini kita melihat riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh murid kita ya, atau dari penyetoran dan penarikan. Isinya seperti itu aja. Misalkan ini dari Andi Prayoga, murid kami ya, seperti ini. Dan di penyetoran dan penarikan ini, ketika kita mengaktifkan yang namanya gateway WhatsApp ya, gateway WhatsApp ini kita bisa ketika melakukan penyetoran atau penarikan, orang tua bisa mendapatkan notifikasi via WhatsApp ya. Kalau memang nanti di data siswanya ini, di data siswa di sini nomornya diisi, kalau tidak ya tidak akan muncul notifikasi WA-nya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah laporan transaksi. Di sini bisa kita ekspor Excel dan PDF. Kita coba ya apakah bisa. Nah, di sini ya seperti ini ya untuk laporannya. Ini hanya untuk menu laporan saja ya. Tentunya hampir sama dengan riwayat tadi. Kita bisa print, lalu kita bisa juga untuk print laporan saldo. Ini bisa di print per bulan, atau misalkan ada yang mau itu ya, minta rekapan saldo ya, bisa juga satu kelas di sini misalkan. Di sini. Ini rekapnya per kelas ya. Saya buat per kelas bukan per mahasiswa seperti itu. Ini saldonya 6.000. Ini rapi seperti ini ya di PDF. Ini bisa kita unduh atau download seperti itu. Oke, selanjutnya adalah menu pengaturan ya. Di pengaturan di sini yang pertama kita bisa setting untuk nama sekolah, untuk nama aplikasi juga bisa di set ya. Kalau nama aplikasi mungkin dibiarkan dulu ya, karena memang ini sudah logonya sudah paten, saya patenkan di sini ya, Sidila ini simpanan digital siswa seperti itu. Lalu ada menu untuk upload logo sekolah dan juga upload background login. Login itu yang ini ya. Nah, yang ini, yang di belakang ini backgroundnya ini bisa diganti-ganti sesuai mood kalian lah. Seperti itu. Karena lebih enak aja ya kalau bisa diganti. Mungkin mau menggunakan foto yang ada di sekolahnya ini juga bisa seperti itu. Lalu ada setting header. Nah, ini untuk riwayat tadi ya, untuk laporan transaksi ada header 1, header 2, header 3 dan header 4. Untuk contohnya tadi saya contohkan di sini ya. Nah, di sini ada header 1, header 2, header 3, header 4. Nanti akan muncul di sini seperti itu.
Oke, untuk selanjutnya adalah gateway WhatsApp. Gateway WhatsApp ini bisa kita aktifkan atau nonaktifkan. Di sini saya nonaktifkan ya, karena bendahara saya katanya belum perlu untuk mengaktifkan notifikasi via WhatsApp. Nah, ini nanti tempat kita untuk menaruh APK dari aplikasi Fonte namanya ya, untuk bisa mendapatkan APK. Kita daftar nanti dapat menghubungkan ini. Kita taruh APK-nya di sini dan nomor adminnya di sini. Kalau kita nanti simpan, maka akan menunjukkan menjalankan fungsi ya, untuk menjalankan fungsi notifikasi WhatsApp untuk orang tua atau wali murid. Begitu. Ketika nanti melakukan penyetoran atau penarikan, akan muncul notifikasi saldonya bertambah berapa atau berkurang berapa, seperti itu ya. Dan untuk apa itu bisa setiap hari, bisa seperti itu ya, pakai Fonte ya. Kalau mungkin mau diajarin pakai Fonte nanti, teman-teman bisa komen di bawah ya. Saya akan buat videonya lagi tentunya agar lebih maksimal seperti itu. Lalu selanjutnya adalah menu persetujuan. Jadi di sini saya ingin juga selain ini menjadi aplikasi simpanan data, juga aplikasi yang menjembatani data dari wali murid. Misalkan kita salah menginput data, maka orang tua atau wali murid itu bisa mengajukan perubahan data seperti itu. Nanti akan muncul ajuannya di sini dan kita bisa menyetujui atau menolak perubahan data tersebut sesuai bukti yang ada ya. Untuk sekarang mungkin buktinya belum bisa saya uploadkan. Kita hanya bisa merubah data tanpa mengupload buktinya seperti itu. Mungkin ke depan kalau ya bisa, mungkin saya akan buat seperti itu ya. Jadi ketika mau mengajukan perubahan data harus juga mengupload data pendukung seperti itu. Lalu di sini ada update sistem ini, karena saya nggak begitu mengerti ya untuk coding. Ini menu ini sepertinya masih kurang efektif. Aslinya saya ingin ketika ini digunakan di server seperti itu, saya cukup, kalau memperbaiki ya, cukup upload di GitHub atau apa itu, lalu bisa update dari sini. Rencana seperti itu, tapi ini belum berjalan ya teman-teman. Ini cuma bisa bersihkan caca aja seperti ini dan nggak begitu penting. Yang penting adalah menjalankan menu-menu yang di atas tadi. Oke, itu adalah menu-menu dari admin ya, adminnya si Dila, simpanan digital siswa. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk kita bahas adalah akun dari guru ya, atau wali kelas. Ini saya contohkan guru Dami aja ya, ada muridnya ya. Nah, yang ada muridnya aja. Oke, di sini ini adalah tampilan dari menu wali kelas ya, atau guru. Ini dia wali kelas dari kelas apa di sini ya, terlihat. Terus di kelasnya itu ada berapa orang dan saldo satu kelas itu berapa, seperti itu. Kalau ada jumlah kelasnya satu aja. Oke, yang menu cuma sedikit ya, ada dashboard, data siswa, sama menu laporan ini. Maksudnya apa? Untuk ya saya inginnya itu, rencananya adalah wali kelas juga tahu riwayat dari si anak ini nabung berapa hari ini dan lain sebagainya seperti itu. Untuk laporan transaksi juga bisa di sini diklik seperti adminnya ini. Cuma bedanya kalau di menu guru ini dia cuma bisa untuk laporan transaksi di siswa di kelasnya saja, tidak bisa di kelas lain seperti itu. Ini juga rekap saldo juga sama, karena tidak ada filternya ya, tidak ada filternya. Saldo akhirnya seperti ini.
tidak ada filternya seperti di menu admin. Dia cuma bisa ngecek, oh per 15 Juni anak saya yang namanya ini saldonya adalah 17.000 seperti itu. Jadi ini memudahkan juga bagi wali kelas untuk melihat saldo si anak tanpa melihat buku tabungan seperti itu. Oke, ini adalah menu dari guru. Sekarang kita review juga dari menu siswa. Menu siswanya itu ini aja ya, siswa dummy aja ya yang kita seperti ini ya untuk menu siswa. Oke, menu siswanya simple aja, cuma ada dashboard sama riwayat transaksi. Oh, dan juga di sini saya lupa, di sini adalah ada profil. Jadi profil adalah data-data dari si anak. Misalkan di sini ingin mengajukan perubahan data, misalkan ini namanya Andi Prayoga ya, saya ubah menjadi Andi Prayogi gitu ya, misalkan. Ini kita bisa nih mengajukan data tersebut ke admin supaya datanya berubah. Loh, kenapa nggak langsung disimpan? Kenapa? Karena nanti kalau langsung disimpan, langsung bisa disimpan tanpa persetujuan admin, admin nggak tahu kalau datanya ini berubah. Seperti itu ya. Makanya kita membuat adanya persetujuan admin kalau ada perubahan data supaya kita juga tahu, oh ternyata saya salah input. Akhirnya kita bisa merevisi data kita yang kita punya di sekolah atau madrasah seperti itu ya. Terus untuk di sini fitur ganti password seperti itu juga ada. Oh ya, ini saya review yang di PC aja ya, yang ini bisa dibuka dari mana saja ya, perangkat apapun sudah kompatibel di PC ataupun di mobile seperti itu. Kita keluar dulu. Tadi kita mengajukan perubahan data ya, maka di admin nanti akan ada pemberitahuan seperti ini, ada satu pengajuan perubahan data menunggu persetujuan. Kita klik, langsung diarahkan ke sini, lalu kita lihat detail apa yang akan berubah. Misalkan di sini adalah data lama, Andi Prayoga menjadi Andi Prayogi. Nah, di sini kita bisa setujui. Kalau kita setujui, kita tinggal simpan. Kalau kita tolak, maka akan muncul kotak alasan penolakannya kenapa. Nah, seperti itu ya. Nanti di dashboard, oh ya, kalau di dashboard siswa, kalau di dashboard siswa, karena kita sudah mengajukan, di sini akan ada dashboardnya, juga akan ada ini notifikasi bahwa datanya sedang diproses oleh admin. Coba kita tolak dulu ya untuk datanya ya di admin. Kita tolak. Nah, kita tolak. Ini admin riwayat ya, sudah kita setujui atau kita tolak. Kita tolak, alasannya namamu bukan itu. Ini ngawur ya saya. Nah, kita simpan keputusan, pengajuan ditolak. Itu ya. Maka di riwayat sini sudah ada Andi Prayoga ditolak. Lihat. Nah, ini ya. Dan ini bisa kita setujui lagi, misalkan kita mau. Oke, kita buka di menu siswa. Yang akan terjadi adalah ini. Pemberitahuan perubahan data, pengajuan perubahan data ditolak oleh admin, alasan nama bukan. Alasannya juga ada ya. Nah, ini bisa kita close, kita hilangkan. Nah, seperti itu aplikasinya. Atau mungkin kita setujui sekarang. Kita setujui. Kita lihat di persetujuan data di riwayat sini. Kita bisa nggak? Ini saya belum coba ya, ini menu barusan. Kita setujui dan diperbarui sukses. Nah, ini yang belum saya coba ya. Sudah ditolak terus kita setujui lagi, apakah nanti muncul di menu siswa? Saya juga kurang tahu. Tidak muncul ya, karena tadi sebelumnya sudah kita tolak, tapi dia tetap datanya berubah seperti itu. Oke, mungkin itu. Mungkin itu ya review dari aplikasi Sidila, simpanan digital siswa. Ini dibuat menggunakan 100% AI, atau mungkin ada teman-teman yang mau aplikasinya
Nanti akan saya sediakan link di kolom deskripsi ya. Saya buatnya ini, oh iya, untuk mungkin ada yang bisa coding, yang mau menyempurnakan kodenya, saya mungkin sangat terbantu sekali. Mungkin membantu dari sisi keamanan aplikasi itu juga, seperti itu. Untuk aplikasi ini tidak ada untuk bayar membayar ya di sini. Tidak untuk transaksi, hanya untuk pencatatan tabungan saja dan informasi kepada wali murid. Intinya tujuannya cuma itu. Jadi saya rasa ini akan membantu sekali untuk sekolah kami atau mungkin Bapak Ibu untuk mencatat tabungan di sekolah seperti itu, agar orang tua juga nggak resah ya ketika buku tabungannya masih dibawa oleh PIN. Karena kalau nyatet cuma murid 10-20 sih nggak apa, tapi kalau muridnya banyak ratusan tuh kadang-kadang adminnya itu nyatetnya sampai siswanya sudah pulang, jadi bukunya nggak sempet dibagikan, atau mungkin bagian cuma seminggu sekali. Itu yang kami alami seperti itu ya. Jadi ini sangat berguna bagi kami. Oke, seperti itu. Silahkan berkomentar di bawah apabila ada yang ingin ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.